Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Wanita Hebat, di mana channel ini diperuntukkan khusus bagi wanita-wanita tebusan Tuhan yang sedang dipersiapkan menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan memberkati setiap saudara hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah saat ini Engkau nyatakan firman-Mu untuk mempersiapkan wanita-wanita tebusan-Mu menjadi wanita hebat di mata-Mu. Berkati firman-Mu untuk memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dengarkan renungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara akan diberkati kembali hari ini melalui renungan firman Tuhan yang mempersiapkan saudara menjadi wanita hebat. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dan apa janji firman Tuhan bagi setiap saudara? Dengarkan terus renungan ini sampai selesai saudara. Saudara mau berlangganan dengan channel ini, silakan di subscribe. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, adalah masih dari Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 14, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar dari kehidupan Elisabet. Elisabet adalah seorang wanita hebat yang sanggup menghadapi segala tantangan hidup dan akhirnya mengalami mujizat. Di video pertama kita sudah belajar apa yang dilakukan oleh Elisabet sehingga dia mengalami mujizat di dalam kehidupannya, di mana masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Dan di video kedua ini saudara, kita akan kembali belajar prinsip yang akan kita pelajari dari kehidupan Elisabet, seorang wanita hebat, wanita yang diberkati Tuhan, wanita yang mengalami mujizat Tuhan. Kembali saya akan bacakan nas firman Tuhan ini saudara. Lukas pasal 1 ayat yang kelima sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan istrimu dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Puji Tuhan saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa Elisabet dan suaminya Sakaria, mereka memiliki masalah di mana mereka tidak memiliki keturunan sampai usia mereka lanjut karena Elisabet mandul. Artinya saudara, mereka menghadapi masalah padahal mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah imam, mereka adalah pelayan Tuhan. Tapi sekalipun mereka pelayan Tuhan, mereka adalah imam, tapi ternyata mereka juga tidak lepas dari masalah. Sekali lagi saudara, dalam hidup ini siapapun kita, setiap kita pasti akan selalu berhadapan dengan masalah.
Tetapi kita sudah belajar ketika ada masalah, beban yang dialami oleh Elisabet, perempuan hebat itu, firman Allah berkata bahwa dia tetap hidup benar bersama dengan suaminya. Bahkan dalam bahasa aslinya bisa kita lihat di sana, sebenarnya dikatakan bahwa Elisabet dan suaminya saling menopang, saling meneguhkan untuk mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mereka tetap hidup saleh dan benar. Artinya sebagai wanita hebat, Elisabet menopang, mendorong, mendukung suaminya, menguatkan suaminya untuk mereka bersama-sama tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua yang saya ingin kita belajar di dalam video ini, saudara, adalah di mana dikatakan bahwa di ayat yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara, yang kedua yang saya ingin kita lihat, masalah yang dihadapi oleh Elisabet dan suaminya Zakaria adalah bahwa mereka berdoa, tetapi sekian lama doa mereka belum dijawab. Saudara, tentu saja pada waktu itu 1 tahun mereka menikah. Saya percaya kalau dilihat konteksnya di mana mereka berdoa, saya percaya doa itu mulai dinaikkan ketika Elisabet belum melahirkan, belum mengandung, belum dikaruniai anak. Mulai dari awal-awal pernikahan mereka, mereka mulai naikkan doa. Apalagi mereka seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Apa kata orang jika mereka tidak punya keturunan? Saya percaya dari awal-awal pernikahan mereka, mereka sudah mulai naikkan doa permohonan di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan keturunan bagi mereka. Doa itu dinaikkan sekian lama. Doa itu dinaikkan 1 bulan, 1 tahun, tetapi belum juga dijawab. 2 tahun belum juga dijawab. 3 tahun, 4 tahun, puluhan tahun belum juga dijawab. Bahkan dikatakan di sini, saudara, bahwa sampai saat firman ini datang, mereka sudah berusia lanjut. Artinya, saudara, bahwa mereka sudah tua. Artinya doa itu sudah dinaikkan kepada Tuhan berpuluh-puluh tahun, tetapi doa itu tidak kunjung dijawab. Tetapi, saudara, di sini dikatakan bahwa doamu telah dikabulkan. Artinya apa? Sampai pada usia mereka lanjut itu, mereka masih berdoa memohon supaya mereka dikaruniai keturunan. Artinya apa, saudara? Wanita hebat, Elisabet, wanita hebat itu, ketika ada masalah, dia berdoa. Dan ketika doanya belum dijawab, itu menjadi masalah baru lagi, di mana dia berdoa dan berdoa, doa itu tidak kunjung dijawab. Dan tahukah saudara bahwa saat doanya belum dijawab, doanya belum dijawab juga. Sudah sekian tahun doanya belum dijawab juga. Sudah puluhan tahun doanya belum dijawab juga. Apakah Elisabet berhenti? Tidak, saudara. Dia tetap berdoa sampai malaikat itu datang pun mereka masih menaikkan doa-doa itu di hadapan Tuhan. Mereka tetap berdoa sekalipun masalah masih tetap ada. Mereka tetap berdoa sekalipun doa tidak kunjung dijawab berpuluh-puluh tahun. Saudara, melalui video ini saya mau menegaskan kepada saudara, hai wanita-wanita hebat. Sebagai wanita hebat, maka apapun yang saudara alami, langkah pertama yang seharusnya saudara lakukan adalah saudara harus berdoa. Saudara harus berdoa. Naikkanlah permohonan saudara, naikkan masalah persoalan saudara yang saudara alami dalam hidup saudara. Kalau hari ini bebanmu berat, kalau hari ini masalah hidupmu berat, kalau hari ini masalah keluargamu berat, kalau hari ini masalah ekonomimu berat, berdoalah kepada Tuhan.
Naikkan doa-doamu, naikkan masalah persoalanmu di hadapan Tuhan. Hai wanita-wanita hebat. Wanita hebat adalah wanita yang berdoa saat masalah terus berkepanjangan. Saat masalah beban menimpa hidupnya, dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan saat doanya tidak dijawab sekian waktu lamanya, bahkan puluhan tahun lamanya, dia tetap berdoa. Saudara, apakah hari ini masalah yang saudara hadapi, saudara serahkan dalam doa kepada Tuhan? Apakah dalam perjalanan kehidupan saudara masih berdoa kepada Tuhan, mengharapkan mujizat dan pertolongan Tuhan, sama seperti yang dilakukan Elisabet, perempuan hebat itu? Ketika dia bersama-sama suaminya, mereka tetap berdoa, mereka tetap memohon supaya mereka dikaruniai keturunan, sekalipun Elisabet mandul, saudara, artinya mustahil. Dari sisi umurnya saja mereka sudah mustahil untuk Elisabet bisa mengandung. Kemudian dari sisi di mana Elisabet itu tidak bisa melahirkan, saudara, tetapi mereka tetap berdoa. Elisabet mandul, dia tidak bisa mengandung, tetapi dia tetap berdoa. Wanita hebat ini tetap berdoa, sekalipun mustahil dari sisi umur, sekalipun mustahil karena dia mandul, dia tetap berdoa. Hai wanita-wanita hebat, tetaplah berdoa apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Seberapa berat, seberapa sulit pun itu, tetaplah berdoa. Dan seberapa lama pun saudara telah menunggu jawaban doa tetapi tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, tetapi tetaplah berdoa, maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, saya pernah mendengar satu kesaksian yang luar biasa, bahwa ada seorang hamba Tuhan yang berdoa bagi saudaranya supaya saudaranya bisa diselamatkan. Tetapi yang terjadi adalah sampai dia mati, saudaranya ini belum diselamatkan. Tetapi tahukah saudara, beberapa waktu setelah dia mati, akhirnya saudaranya ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa artinya itu, saudara? Bahwa sekalipun seorang hamba Tuhan ini tadi, Tuhan tidak menjawab doanya saat dia masih hidup, saudaranya tidak diselamatkan, tetapi setelah dia mati pun doa itu masih berkuasa. Setelah hamba Tuhan ini mati pun doanya masih dijawab oleh Tuhan. Artinya saudara, bahwa tetaplah berdoa sekalipun sekian lama belum dijawab, karena pasti ada waktu Tuhan menjawab doa-doa dan seruan kita. Apa yang saudara alami hari ini, berdoalah. Berat beban yang saudara hadapi hari ini, berdoalah. Apakah saudara sudah sekian lama dan saudara berkata, pendeta, saya sudah berdoa sekian lama dan sampai hari ini aku belum menerima jawaban doaku? Tetaplah berdoa, karena akan tiba waktunya Tuhan menjawab doa dan seruan kita. Dan lihat saudara, ketika Elisabet, wanita hebat itu, tetap hidup berdoa, bahkan dia bersama-sama suaminya, dia menopang suaminya untuk bersama-sama mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Maka akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yang luar biasa saudara, bahwa doa mereka dijawab oleh Tuhan. Doa wanita hebat itu dijawab oleh Tuhan, dan dia akhirnya melahirkan seorang anak yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, kalau saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, tetaplah berdoa dan teruslah berdoa sampai satu saat saudara akan melihat jawaban doa saudara. Puji Tuhan saudara, doa sangat besar kuasanya. Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita pendoa, di mana dia akan mengalami mujizat Tuhan lebih daripada apa yang dia pikirkan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat tebusan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi setiap saudara. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita ambil sikap berdoa.
Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari kehidupan Elisabet, di mana saat dia menghadapi masalah, di mana ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa melahirkan karena dia mandul, tetapi yang dia lakukan adalah dia berdoa. Elisabet adalah wanita hebat yang mampu berdoa saat masalah melanda. Dan Elisabet beserta suaminya adalah wanita hebat yang mampu tetap berdoa. Sekalipun berpuluh-puluh tahun doa itu belum dijawab, mereka tetap berdoa sampai akhirnya mereka mengalami jawaban doa. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, supaya apapun masalah yang sedang mereka hadapi, mereka tetap berdoa di hadapan Tuhan sampai akhirnya mereka mengalami jawaban doa. Sekalipun sekian lama doa mereka belum dijawab, ajar mereka untuk tetap tekun berdoa sampai pada akhirnya mereka mengalami jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Jadikan mereka jadi wanita hebat, proses mereka jadi wanita-wanita hebat yang mampu tetap berdoa dan akan mengalami kuasa doa yang dahsyat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, biarlah renungan firman ini memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Kalau saudara belum subscribe, segeralah di subscribe channel ini supaya saudara berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dan menjadikan saudara wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.